Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia untuk berjumpa kembali dalam kajian di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di Ramadan yang kedua, saya ingin membawakan satu tema kajian pada kesempatan ini, yakni bulan suci Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Saya katakan demikian karena pada bulan suci Ramadan kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Azza, yakni langit yang berada di dunia. Secara keseluruhan Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Mengapa kita semua harus mempelajari dan mentadaburi Al-Quran? Kita semua tahu bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci pedoman kita semua selaku umat muslim, yang tidak lain ini harus menjadi barometer, acuan bagi kita semua dalam mengarungi samudera kehidupan. Bahwa hidup ini ibarat kita sedang menaiki satu bahtera, satu kapal. Kita akan mengarungi luasnya samudera. Jika kita tidak memiliki perbekalan, kita tidak tahu jalur keselamatan, maka barang tentu nyaris kita akan tenggelam di tengah-tengah lautan yang begitu luas. Al-Quran ibarat sebuah navigasi, petunjuk arah untuk mengetahui kemana arah kita pergi. Sehingga dengan petunjuk Al-Quran ini kita mengarungi kehidupan, memiliki arah yang tepat di mana kita akan berlabuh. Tentunya semakin jauh kita menjauhi pelabuhan untuk berlayar, semakin besar badai menghadang dan menerpa kita. Ketika tidak ada tuntunan Al-Quran dalam diri kita, maka barang tentu hidup kita akan nyaris tenggelam di tengah-tengah lautan. Itulah satu perumpamaan bahwa kehidupan kita ini adalah satu perjuangan. Kita sedang berlayar untuk menempuh keselamatan sehingga sampai tujuan kita berhasil dan dalam kondisi yang baik, tidak ada halangan suatu apapun, yang tentunya meskipun ada badai menerpa, karena adanya petunjuk Al-Quran, kita semua mampu untuk menangani hal itu semua. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kitab suci Al-Quran memuat segala solusi kehidupan manusia. Sejak 5.000 tahun yang lalu, tidak ada satupun bacaan atau manuskrip peninggalan zaman kuno yang begitu berpengaruh selain Al-Quran. Kita tahu semua
Kitab suci Al-Quran dibaca oleh ratusan juta orang, oleh ratusan bangsa yang berbeda-beda. Meski kebanyakan mereka tidak paham artinya, tidak mengenal apa maksudnya, tetapi atas landasan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun mereka belum memahami hal itu semua, mereka berlomba-lomba untuk membacanya, sekedar membaca atau bahkan sekedar mengkaji. Inilah betapa Al-Quran begitu berpengaruh dalam kehidupan banyak umat Islam di muka bumi ini. Karena siapapun yang tidak memegang petunjuk Al-Quran, maka nyaris akan tersesat dalam mengarungi kehidupan ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, inilah satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Jika kita lihat, banyak sekali orang memperhatikan Al-Quran sehingga ia mengkaji dari berbagai sisi. Ketika Al-Quran terus dikaji, Al-Quran tidak habis mengeluarkan cercahan-cercahan cahaya yang itu semua menyinari dalam kehidupan manusia. Ada sebagian orang mengkaji Al-Quran dari sisi bacaannya saja. Ia memperhatikan panjang pendeknya, memperhatikan tebal tipisnya huruf, tebal tipisnya suara, memperhatikan keluarnya suara atau keluarnya huruf, sehingga muncul berbagai buku terkait dengan aturan membaca Al-Quran. Ada sebagian orang yang memperhatikan Al-Quran dari sisi maknanya, sehingga melahirkan berjilid-jilid buku yang itu digali dari berbagai ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ada juga sebagian orang yang mengkaji Al-Quran dari sisi bacaannya, ucapan, lafaz pengucapannya, sehingga muncul berbagai ilmu-ilmu qiraat, yakni tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan dialek orang Arab. Ada juga mereka yang fokus mengkaji Al-Quran dari sisi iramanya, sehingga muncullah keindahan-keindahan bacaan Al-Quran yang termuat dalam lagu-lagu, susunan lagu-lagu, sehingga siapa yang membacanya terdengar begitu indah. Kita ketahui ada lagu Bayati, lagu Hijaz, lagu Ros, lagu Nahrawan, dan tingkatan-tingkatan lagu yang lainnya. Inilah bentuk betapa Al-Quran bisa dikaji dari berbagai sisinya. Al-Quran turun 1500 tahun yang silam, tetapi kemurniannya tetap terjaga hingga kini, karena semua orang dari sejak Rasulullah SAW menerima wahyu, para sahabat ikut mengawal kemurnian Al-Quran dengan mereka mempelajarinya, bahkan menghafalnya. Kita kenal sekarang banyak sekali anak-anak kecil mampu menghafal Al-Quran. Mereka belum paham, belum tahu maknanya. Anak kecil, anak remaja, dan orang-orang dewasa banyak sekali kita temui, mereka berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak sedikit di negeri kita, anak-anak kecil, anak-anak remaja mampu menghafal 30 juz dari kitab suci Al-Quran. Dan tidak ada kitab suci yang lain yang kemudian banyak orang mampu mempertahankan keautentikannya, keasliannya dalam bentuk hafalan-hafalan di luar kepala. Inilah keluar biasaan Al-Quran, sehingga dikaji dari berbagai sisi, memancarkan cahaya, memancarkan nur, yang itu semua memberikan pencerahan dalam kehidupan manusia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia,
seorang orientalis, ya, pengkaji dari barat, sempat terkagum. Sejak puluhan tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, tidak ada seseorang yang begitu nyaring menyuarakan satu permainan atau satu suara yang sehingga memberikan pengaruh, menghipnotis banyak orang selain kitab suci Al-Quran. Rasulullah SAW membawa Al-Quran, diajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat menyebarkannya kepada seluruh umat manusia. Kemudian banyak umat manusia ini yang termelekkan, yang tercengang. Begitu indah susunan kata yang ada dalam Al-Quran, dan begitu bermasyarakatnya kandungan yang ada di dalam Al-Quran, dan tentunya sesuai dengan pola hidup yang ideal dalam menjalani kehidupan ini, sehingga banyak orang kemudian berbondong-bondong mengkaji Al-Quran, mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hal ini kemudian menjadi kekaguman salah seorang orientalis yang bernama Harkib, orientalis barat yang kagum atas luar biasanya Al-Quran yang begitu menghipnotis ratusan juta orang. Selain itu juga kita kenal ketika zaman kolonial Belanda, saat mereka menjajah bangsa kita, ada seorang orientalis juga yang bernama Snaphakrone. Ketika Belanda menjajah Nusantara ini, mereka mampu menaklukkan berbagai wilayah. Namun ada satu wilayah yang kemudian Belanda sangat susah untuk menaklukkan. Wilayah itu ternyata dijaga oleh orang-orang yang berpegang teguh pada kitab suci Al-Quran. Ketika Belanda akan menaklukkan Malaka, di mana kerajaan Islam pertama berada di sana, yang muncul di Indonesia, saat itu juga Malaka merupakan daerah yang tersulit untuk bisa dimasuki oleh penjajah Belanda. Karena keteguhan keimanan mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga muncul dari rasa jiwa yang ada bahwa membela tanah air merupakan satu jihad, merupakan bentuk mempertahankan keimanan, mempertahankan jiwa dan raga yang itu semua diperintahkan oleh Al-Quran untuk menjaga keselamatannya. Karena demikian, tekad jihad mereka, tekad untuk mempertahankan wilayahnya dari gangguan kolonial Belanda terus dipertahankan tanpa pantang menyerah. Hal ini kemudian menyulitkan Belanda untuk mampu menaklukkan Selat Malaka. Namun setelah dipelajari dan dikaji oleh Snaphakrone, yang menjadikan sulitnya ini adalah karena mereka sudah berpegang teguh pada ajaran Al-Quran, sehingga Snaphakrone berusaha untuk mempelajari Islam. Dia pergi ke Mekah, belajar Islam untuk mengenali seluk-beluk Islam, mengenali seluk-beluk Al-Quran. Setelah itu ia kembali ke Indonesia, dan dari situlah dia mampu memperdaya umat Islam, memperdaya bangsa Indonesia menggunakan ayat suci Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itu contoh bagaimana Al-Quran memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam kehidupan jiwa bangsa kita dan umat muslim di seluruh dunia ini. Kita tahu ada tokoh perempuan, seorang remaja perempuan yang begitu berpengaruh di negeri kita, yakni Raden Ajeng Kartini, yang beberapa hari lalu kita peringati Hari Ibu Kartini. Kartini adalah seorang gadis
yang berasal dari Jepara. Dia belajar Al-Quran kepada seorang kiai yang bernama Kiai Soleh Darat yang berada di Semarang. Beliau begitu tekun mempelajari Al-Quran karena keingintahuannya, karena ingin mendapatkan hidayah, petunjuk, bahwa Al-Quran memberikan petunjuk hidup yang lurus, yang baik untuk menempuh kehidupan ini. Atas motivasinya untuk terus mengkaji Al-Quran, keinginannya untuk memahami kitab suci Al-Quran, karena ia ingin memperjuangkan harkat martabat kaum wanita, di mana Al-Quran mendudukkan wanita begitu mulia. Setelah pada zaman jahiliyah dulunya, kaum wanita sebagai kaum yang dinomorduakan. Namun dengan adanya Al-Quran, kaum wanita memiliki kedudukan yang terhormat. Disinilah ketertarikan Raden Ajeng Kartini untuk terus belajar Al-Quran, belajar membacanya, dan belajar untuk memahami artinya melalui gurunya, yakni Kiai Soleh Darat. Begitu perhatiannya Raden Ajeng Kartini terhadap Al-Quran, kemudian mendorong gurunya ini untuk menafsirkan Al-Quran, supaya kemudian hari Al-Quran bisa difahami, khususnya dalam benak Raden Ajeng Kartini, wanita-wanita generasi berikutnya mampu memahami Al-Quran dengan baik dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Atas motivasi Raden Ajeng Kartini, seorang gadis yang masih muda, cantik dan jelita, kemudian Kiai Soleh Darat berusaha untuk menafsirkan Al-Quran. Dan akhirnya atas dorongan Raden Ajeng Kartini ini, Kiai Soleh Darat menafsirkan 13 juz dari kitab suci Al-Quran, yang kemudian tafsir itu diberi nama dengan tafsir Faidur Rahman. Konon tafsir ini merupakan tafsir yang pertama diterbitkan di Asia Tenggara. Inilah contoh luar biasanya. Begitu Al-Quran mendorong semangat seseorang, mendorong martabat kehidupan di kalangan semua manusia yang ada, baik itu kalangan perempuan maupun kalangan laki-laki. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kitab suci Al-Quran memiliki 77.439 kata yang semuanya itu terulang berkali-kali. Huruf Al-Quran terdiri 323.015, lebih 15 huruf Al-Quran, dan surah Al-Quran, ayat Al-Quran, yakni lebih dari 6.000 ayat, yang kesemuanya itu tersebar di 114 surat dalam 30 juz lengkap surah Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dari kesemuanya ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam durasi yang cukup lama. Kenapa Allah tidak menurunkan secara sekaligus 30 juz? Karena Allah ingin membimbing umatnya dengan dikit demi sedikit Al-Quran diturunkan, supaya ayat-ayatnya itu melekat dalam jiwa dan ajaran-ajarannya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran ayat demi ayat diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Rasulullah begitu getolnya, begitu istiqomahnya. Ketika wahyu turun, Rasulullah mengundang para sahabat untuk mempelajarinya, dan para sahabat menyebarkan, mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga tersebar ke seluruh dunia hingga sampai hari ini kita kemudian dapat menikmati, mempelajari kitab suci Al-Quranul Karim yang mulia ini.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, Al-Quran turun pertama kali dengan ayat yang spesial. Ayat yang pertama membicarakan tentang perintah untuk membaca. Ini adalah satu isyarat bahwa praktek membaca, entah membacanya apapun, membaca dalam bentuk teks, yakni membaca literasi, membaca buku, ada kalanya membaca di luar teks, seperti membaca fenomena alam, membaca tumbuhan, membaca fenomena langit dan bumi, yang segala sesuatu yang terjadi di dalamnya, itu pun bentuk membaca. Dengan wahyu yang pertama ini, perintah untuk membaca, seakan Allah sedang mendidik kita semua bahwa kebangkitan peradaban, kebangkitan umat ini akan terus maju manakala masyarakatnya terdidik dan terpelajar. Itu seakan isyarat yang pertama Allah ingin sampaikan kepada manusia, bahwa kemajuan manusia, peradaban manusia ini akan maju manakala masyarakatnya terdidik, mengenal pendidikan. Pendidikan dalam Al-Quran selalu terpadu, ayat-ayat Al-Quran selalu terpadu dalam mengungkapkan kata-katanya, dalam mengungkapkan isyarat-isyarat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika Al-Quran berbicara tentang perintah seorang anak untuk berbakti kepada orang tua, maka pada waktu yang sama Al-Quran memerintahkan orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. Kita bisa lihat dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yaghluhanna indakal kibara ahaduhuma, dan seterusnya. Pada ayat ini berbicara bahwa seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Di sisi lain, di saat yang sama, pada surat Al-Luqman, Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang tua itu harus memberikan wasiat kepada anaknya, memberikan nasihat kepada anaknya untuk menjadi anak yang baik. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi, dan seterusnya. Inilah contoh keterpaduan ayat-ayat Al-Quran yang begitu romantis dan begitu ideal ketika memerintahkan segala sesuatu penuh dengan keseimbangan. Contoh ayat yang lain, ketika Al-Quran berbicara bahwa rakyat itu, masyarakat itu harus patuh kepada pemimpin dan rasulnya. Di saat yang sama, Al-Quran memerintahkan para pemimpin dan rasul untuk menunaikan amanah, berbuat adil dan musyawarah kepada rakyatnya. Inilah contoh-contoh bagaimana Al-Quran menata kehidupan ini agar kehidupan terwujud menjadi kehidupan yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia sehingga mereka selamat dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, oleh karena itu kita semua sudah selayaknya berlomba-lomba untuk belajar, mengkaji dan mempelajari Al-Quran, karena itu adalah petunjuk bagi kita semua. Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka mereka itulah yang akan selamat dalam hidupnya. Karena itu adalah pedoman yang Allah turunkan kepada kita semua sebagai navigasi, sebagai juru selamat dalam mengarungi samudera kehidupan. Ketika kita akan berlayar mengarungi samudera ini, tentunya kita harus mempersiapkan perbekalan yang cukup, menggunakan bahtera atau kapal yang aman, dan membawa segala sesuatu yang menjadi perlengkapan keselamatan di tengah-tengah samudera yang kita arungi. Namun ketika kita berlayar mengarungi kehidupan ini, kita tidak berpegang satu pedoman yang benar, tidak berbekal dengan perbekalan yang cukup, maka barang tentu di tengah-tengah
ayunan ombak yang deras, terpaan ombak yang besar, kita akan terjungkal sehingga tenggelam dan tidak selamat. Mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan petunjuk dalam perjalanan itu, sehingga sampailah ia di tepi pantai, di tempat tujuan di mana ia berlabuh untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, memang sebagian orang tidak mudah mempelajari Al-Quran. Ada sebagian mereka susah membacanya, ada sebagian mereka mampu bahkan sanggup menghafalnya. Karena begitu mulianya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apresiasi kepada mereka, walaupun dalam kondisi susah untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terbata-bata, mereka tetap mendapatkan pahala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani." Rasulullah bersabda, orang yang susah dalam membaca Al-Quran terbata-bata, ya. Orang yang mahir membaca Al-Quran, baik dia mahir lancar selalu memenuhi hukum-hukum yang ada, bagus bacaannya, maka ia bersama malaikat yang patuh lagi mulia. Dan orang yang susah terbata-bata dalam belajar Al-Quran, maka baginya tetap mendapatkan pahala dua. Inilah bentuk kemuliaan Allah kepada kita semua yang mau bersusah payah belajar Al-Quran. Meski itu dia kesulitan, Allah tetap memberikan pahala kepadanya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, Al-Quran dianjurkan untuk selalu dibaca berulang-ulang. Kita tadaburi, kita pelajari, karena disinilah Al-Quran diturunkan. Bulan yang termulia di mana Al-Quran diturunkan, dan umat Islam dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kenapa kita harus belajar Al-Quran? Karena Rasulullah SAW bersabda pula, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran oleh kalian, karena Al-Quran pada hari kiamat kelak akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Bahkan lebih dari itu, Allah memberikan kekhususan, keistimewaan bagi orang-orang yang mengkaji dan belajar Al-Quran. Keistimewaannya bukan hanya berdampak kebaikannya pada diri sendiri, bahkan kepada kedua orang tuanya pun ikut merasakan kebaikan seorang anak yang belajar Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsan min dawish syamsi fi buyutid dunya." Barang siapa yang membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka Allah akan memberikan keistimewaan kepada kedua orang tuanya, yakni dengan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti kelak di hari kiamat. Inilah begitu mulianya Al-Quran dikaji oleh seorang anak, sehingga orang tuanya pun ikut mendapatkan kemuliaan atas kajian atau bacaan Al-Quran yang dibaca oleh anak-anaknya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, oleh karena itu mari kita sama-sama saling memotivasi diri kita, motivasi diri kita dan kita semuanya. Mari sama-sama mempelajari Al-Quran dan menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran dari kandungan-kandungannya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai petunjuk hidup untuk
menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ceramah singkat atau kultum singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.